Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi Fandi Abi Channel. Untuk materi kali ini kita akan membahas iman kepada para malaikat, yang mana kita akan membahas banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tentang malaikat. Selamat belajar dan menyaksikan. Iman kepada para malaikat. Untuk materi kali ini insya Allah kita akan banyak menemukan informasi baru yang tidak kita temukan ketika di madrasah diniyah kelas awal, karena penyajian pada materi ini sedikit berbeda, tetapi berdasarkan nas yang sahih. Yang pertama, pengertian malaikat. Secara etimologi malaikat ada beberapa pendapat. Yang pertama, terambil dari kata alukah yang bermakna risalah. Yang kedua, terambil dari kata la'aka seperti yang dikemukakan oleh Profesor Quraish Shihab yang bermakna menyampaikan sesuatu. Dan yang ketiga, dari kata mulkun yang bermakna kekuatan. Tetapi makna yang ketiga ini dibilang makna yang syad. Yang keempat, kata malaikat tidak ada asal katanya, karena malaikat pun termuat di dalam kitab Taurat dengan sebutan malakan. Jadi karena kitab Taurat tidak diturunkan dalam bahasa Arab tetapi juga menggunakan kata malakan. Selanjutnya, penciptaan malaikat. Dari apakah malaikat itu diciptakan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga imam hadis yang lainnya. Khuliqatil malaikatu minan nuri wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, tetapi kita tidak bisa menentukan apakah cahaya tersebut seperti cahaya yang kita lihat saat ini, karena dalam hadis ini tidak dijelaskan dari cahaya apakah malaikat diciptakan. Selanjutnya, kapan malaikat diciptakan? Ada ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari ayat ini juga kita tidak bisa menentukan kapan malaikat diciptakan, tetapi kita bisa menentukan bahwa malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam berdasarkan ayat tersebut. Karena pada ayat tersebut Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu tidak dijelaskan. Saya akan menciptakan Adam, tetapi inni ja'ilum fil ardi khalifah. Gambaran bentuk malaikat diterangkan dalam sebuah hadis. Ra'a Rasulullah fi suratihi wa lahu 600 janahin kullu janahin minha saddal ufuqah. Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ia memiliki 600 sayap dan setiap sayap menutupi ufuk. Apa itu ufuk? Ufuk adalah pertemuan garis antara langit dan bumi. Kalau kita berdiri di pantai, kita akan menemukan garis batas pandang kita antara langit dan bumi. Itulah yang dinamakan ufuk. Jadi setiap sayapnya menutupi ufuk. Jadi kalau 600 sayap, tentu 600 kali ufuk itu. Ini gambaran malaikat Jibril. Ada juga hadis yang lain, anna Rasulullah qala fi Jibrilah ra'aituhu munhabitan minas sama'i saddan
idhamu khalqihi ma baina as-sama'i wal ardi. Saya melihat Jibril turun dari langit, besarnya menutupi antara langit dan bumi. Jadi besarnya malaikat Jibril di hadis yang lain menutupi langit dan bumi. Juga diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, isnaduhu sahihun, jadi isnadnya, sanadnya ini sahih. Anna Rasulullah qala udina li an uhadditha an ahadi hamalatil arsi ma baina sahmati udunihi wa atikihi masirata sab'i mi'ati amin. Ada yang riwayat sab'i mi'ati sanatin. Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat penyangga ars. Antara daun telinga dan pundaknya seperti perjalanan 700 tahun. Jadi malaikat pemikul hamalatul ars, pemikul ars ini perjalanannya 700 tahun. Jadi antara daun telinga dan pundaknya saja seakan-akan 700 tahun. Tetapi makna 700 tahun ini bisa ditafsiri dengan banyak. Artinya makna 7 bisa dikatakan lebih dari 7. Contohnya, kalau kita bersedekah, di dalam Al-Quran dijelaskan masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'ah sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi ada juga langit dikatakan sebagai 7 lapis. Selanjutnya, malaikat mempunyai sayap. Dijelaskan di dalam surah Al-Fatir, Alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi malaikat itu ada yang 2 sayapnya, 3 dan 4, bahkan yang 600, seperti penjelasan tadi tentang malaikat Jibril. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.